Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Haidar Afkari Rafiki, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5. Di sini saya ingin membacakan buku menggunakan bahasa Inggris dan nanti saya akan terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia dengan judul Islamic of Knowledge. Islamization of Knowledge, a critic. The Islamization of knowledge, as envisioned by Al-Faruqi, is a critical revivalistic response to intellectual modernity. Its objective is a timeless gift, but it can only be realized by challenging an engaging Muslim scholar in debate over it. By so doing, we are able to refine the work plan for Islamization. The following critique is therefore presented in the hope that its suggestion will contribute toward an authentic Islamic response to intellectual modernity. Islamisasi ilmu pengetahuan, sebuah kritik. Islamisasi ilmu pengetahuan sebagaimana yang digagas oleh Al-Faruqi merupakan sebuah respon kritik dan revivalistik terhadap modernitas intelektual. Tujuannya bersifat abadi tetapi hanya dapat diwujudkan dengan menghadapinya secara kritis dan melibatkan para sarjana muslim dalam perdebatan mengenai hal tersebut. Dengan demikian, kita dapat menyempurnakan rencana kerja untuk proses Islamisasi. Oleh karena itu, kritik berikut ini disampaikan dengan harapan bahwa saran-saran yang diberikan dapat berkontribusi terhadap terbentuknya respon Islam yang autentik terhadap modernitas intelektual. Exposition of Islamization. For Al-Faruqi, 1982, the source of the crisis of Muslim society lies in the modern Islamic dichotomy of the current educational system. The colonial and therefore alien vision still survive and is being disseminated through educational institutions, which are the breeding ground of self-estrangement from Islam. Such early educational reforms as Said Ahmad Khan and Ahmad Abduh did not realize the harm of modern knowledge, for they assumed that modern subjects are harms and can only lend strength to the Muslim. Little did they realize that the alien humanities, social sense, and indeed the natural sense as well, were facts of an integral view or reality or life and the world of history that is equally alien to the of Islam. One of his particular concern in the harmful influence of a university education on a Muslim student whose sentimental attachment to Islam cannot withstand the onslaught of scientific truth. After 4 years of alienating influence, his or her Islamic conscience will be revived. The solution to this alienation is to be found in the Islamization of knowledge, an undertaking that seeks to rebuild the humanities as well as the social and natural sense in the order to establish them firmly on an Islamic basis consistent with Islamic objectives. Every discipline is to be recast to embody the principle of Islam and remolded to incorporate the relevance of Islam along a trip axis consisted of Tawhid. Islamization involves the production of Islamically relevant university textbooks
for each discipline to be Islamized. After Islam, relevance to each area of modern thought is established. A creative synthesis can be established by eliminating, amending, reinterpreting, and adapting its components as dictated by Islam's worldview and values. This process will determine the relevance of Islam among contemporary revivalists. Few have given such sustained attention as Al-Faruqi to preparing a 12-step work plan to indicate how Islamization could be undertaken. The first step, the first step, as proposed by Al-Faruqi, is to master the modern disciplines, as he was undertaking himself to the Association of Muslim Social Scientists. He was dealing with modern educated Muslim professionals who already had some degree of mastery in their social science disciplines. For them, the Islamic lifestyle was an essentially reality that had to be relevant to their professions and to the social science disciplines. This is why he published the Islamization of Knowledge Age, which addressed itself primarily to the influence of Islamic concept into the social sciences. As Muslims studying the social science become culturally alienated, he claimed the greater confidence of Islam as a sort of knowledge and more unaware of the Eurocentric and provincial character of the social sciences. In their arrogant display of social science knowledge, they denigrated Islam's rich intellectual heritage as arrogant and irrelevant. Thus, Al-Faruqi proposed his Islamization with the intent of injecting an Islamic orientation into the social science professional and to inculcate pride in the Islamic legacy. As Al-Faruqi was addressing social science scholar trained in Western method, he made the master of the modern disciplines the first step of his work plan. The master of the Islamic legacy appears only in steps 3 and 4 and is achieved through the help of the traditionalist scholar who has to prepare the anthologies from the Islamic legacy. Due to the traditional scholars' ignorance of modern discipline and subsequent inability to establishing the specific relevance of the legacy to the modern discipline, it became the responsibility of the Western trained Muslim scholar to familiarize the traditional scholar with the modern discipline. This assumes the master of the modern disciplines in step 1 and 2. Thus, traditional scholars play a subsidiary role in preparing anthologies for Western trained Muslim scholars. Without these anthologies, a modern Muslim scholar will not have ready access to the legacy in the area of his specialization. However, the chief task or Islamization, as outlined in step 6-11, is placed in the hands of modern scholar who will eventually assess critically the modern discipline and the Islamic legacy. For, for, Furthermore, he or she is to undertake the all-important task of creative analysis and synthesis of the modern discipline and the Islamic legacy.
The task of assessing the Islamic legacy's contribution in each field of human activity must therefore fall upon the shoulder of the expert in that activity. They are the monitor of Muslim need in that field, and they are the master of the modern discipline studying that activity. Accordingly, they should be assisted by the expert in the legacy in order to guarantee the most adequate and correct understanding of it possible. Since a modern scholar is schooled in scholarly research, he or she is able to analyze, critique, and intuit alternative paradigms in a language that can be understood by the modern mind. Al-Faruqi had faith in this tip in this tip of training for the creative synthesis and for the preparation of Islamized university textbooks. A traditionalist scholar is not equipped for this task, for he or she is trained not to assimilate critically but to imitate, and since traditional subjects are presented as historically the great class shall Muslim figures are viewed as the final authority. Eksposisi Islamisasi. Menurut Al-Faruqi 1982, salah satu krisis yang terjadi dalam masyarakat muslim terletak pada dikotomi pendidikan modern Islam dalam sistem pendidikan yang berlaku saat ini, pandangan kolonial, dan karena itu merupakan pandangan asing, masih bertahan dan terus disebarluaskan melalui lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi tempat berkembangnya keterasingan diri dari Islam. Para pembaharu pendidikan awal seperti Said Ahmad Khan dan Muhammad Abduh tidak menyadari bahaya dari ilmu pengetahuan modern. Karena itu, mereka beranggap bahwa mata pelajar modern tidak berbahaya dan justru hanya dapat memberikan kekuatan kepada umat Islam. Mereka tidak menyadari bahwa ilmu-ilmu humaniora, ilmu sosial, bahkan ilmu-ilmu alam yang berasal dari barat merupakan bagian dari suatu pandangan yang terpadu mengenai realitas kehidupan dunia serta sejarah yang pada dasarnya juga asing bagi pandangan Islam. Salah satu perhatian khusus Al-Faruqi adalah pengaruh buruk pendidikan universitas terhadap mahasiswa muslim yang keterikatan emosionalnya terhadap Islam tetapi tidak mampu bertahan menghadapi serangan dari berbagai klaim dan temuan ilmiah. Setelah mengalami pengaruh yang mengasingkan selama 4 tahun, kesadaran keislamannya dapat mengalami kerusakan yang serius. Solusi terhadap keterasingan tersebut dapat ditemukan melalui Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu sebuah usaha untuk membangun kembali ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu sosial, serta ilmu-ilmu alam agar dapat berdiri kokoh di atas dasar Islam dan sesuai dengan tujuan-tujuan Islam. Setiap disiplin ilmu harus ditinjau kembali agar mencerminkan prinsip-prinsip Islam dan dapat dibentuk ulang untuk memasukkan relevansi Islam berdasarkan 3 dimensi yang membentuk prinsip tauhid, yang artinya kesatuan. Muhammad 1991 berusaha menunjukkan bahwa Islamisasi yang dikembangkan Al-Faruqi muncul sebagai respon terhadap modernitas intelektual dan harus ditempatkan pada konteks gerakan kebangkitan Islam. Lanjut, pandangan dan komentar. Islamisasi mencakup produksi atau penyusunan buku teks universitas yang relevan secara Islami untuk setiap disiplin ilmu yang diislamisasikan
Setelah relevansi Islam terhadap setiap bidang pemikiran modern ditetapkan, suatu sintesis kreatif dapat dibangun dengan cara menyeleksi, memperbaiki, menafsirkan kembali, dan menyusun unsur-unsur ilmu tersebut berdasarkan pandangan dunia dan nilai-nilai Islam. Proses ini akan menentukan sejauh mana Islam memiliki relevansi terhadap bidang ilmu tersebut. Di antara pemikir kebangkitan Islam kontemporer, hanya sedikit yang memberikan perhatian yang berkelanjutan seperti Al-Faruqi dalam menyusun rencana kerja 12 langkah untuk menunjukkan bagaimana proses Islamisasi dapat dilakukan. Langkah pertama yang diajukan oleh Al-Faruqi adalah menguasai disiplin ilmu modern. Ketika ia menyampaikan gagasannya kepada Association of Muslim Social Scientists (BASS) 1988, ia berbicara kepada para profesional muslim yang telah mendapatkan pendidikan modern dan sudah memiliki 3 penguasaan tertentu terhadap disiplin ilmu sosial mereka. Bagi mereka, kehidupan Islami merupakan realitas kehidupan yang harus memiliki relevansi dengan profesi dan disiplin ilmu sosial yang mereka tekuni. Inilah alasan Al-Faruqi menerbitkan The Islamization of Knowledge, yang terutama membahas upaya memasukkan konsep-konsep Islam ke dalam ilmu-ilmu sosial. Menurutnya, ketika umat Islam yang mempelajari ilmu-ilmu sosial mengalami keterasingan budaya, mereka menjadi semakin kurang meyakini Islam sebagai sumber pengetahuan dan semakin tidak menyadari karakter ilmu-ilmu sosial yang bersifat eurosentris dan partikular. Dalam sikap mereka yang menunjukkan kesombongan terhadap pengetahuan ilmu sosial, mereka bahkan merendahkan warisan intelektual Islam yang kaya dengan menganggapnya kuno dan tidak relevan. Jadi mereka saking meremehkan dan menunjukkan kesombongan, itu mereka merendahkan waris intelektual Islam dengan menganggapnya tuh apa sih, Islam kuno banget sih gitu. Oleh karena itu Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi dengan tujuan memasukkan orientasi Islam ke dalam disiplin ilmu sosial serta menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan intelektual Islam. Karena Al-Faruqi berbicara kepada para sarjana ilmu sosial yang memperoleh pendidikan dan dilatih menggunakan metode barat, ia menjadikan penguasaan terhadap disiplin ilmu modern sebagai langkah pertama dalam rencana kerjanya. Penguasaan terhadap warisan intelektual Islam baru muncul pada langkah ketiga dan keempat dan dilakukan dengan bantuan para sarjana tradisional yang bertugas menyiapkan antologi atau kumpulan sumber dari warisan intelektual Islam. Karena sarjana tradisional kurang memahami disiplin ilmu modern dan karena itu tidak mampu menentukan relevansi khusus warisan Islam terhadap disiplin ilmu modern, maka menjadi tanggung jawab sarjana muslim yang memperoleh pendidikan barat untuk memperkenalkan dan menjelaskan disiplin ilmu modern kepada sarjana tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan terhadap disiplin ilmu modern merupakan dasar penting pada langkah pertama dan kedua. Dengan demikian, para sarjana tradisional memainkan peran pendukung dalam mempersiapkan antologi bagi para sarjana muslim yang memperoleh pendidikan barat. Tanpa antologi tersebut, seorang sarjana muslim modern tidak akan memiliki akses langsung warisan intelektual Islam dalam bidang spesialisnya. Namun tugas utama Islamisasi sebagai mana dijelaskan dalam langkah ke-6 hingga ke-11 ditempatkan pada tangan sarjana modern yang oleh Al-Faruqi terutama diarahkan pada bidang ilmu-ilmu sosial dan perilaku. Sarjana tersebut pada akhirnya bertugas melakukan penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern langkah ke-6 dan warisan intelektual Islam, yaitu langkah ke-7. Selain itu juga harus melakukan tugas yang sangat penting, yaitu analisis dan sintesis kreatif terhadap disiplin ilmu modern dan warisan intelektual Islam, yaitu berada di langkah ke-10. Oleh karena itu, tugas untuk menilai kontribusi warisan intelektual Islam dalam setiap bidang aktivitas manusia harus diserahkan kepada para ahli bidang tersebut.
Mereka adalah pihak yang memahami kebutuhan umat dalam bidang tersebut sekaligus menguasai disiplin ilmu modern yang mempelajari aktivitas tersebut. Tentunya mereka juga harus dibantu oleh para ahli warisan intelektual Islam agar dapat memperoleh pemahaman yang paling memadai dan benar terhadap warisan tersebut. Karena seorang sarjana modern memperoleh pendidikan dalam penelitian ilmiah, ia mampu menganalisis, mengkritik, dan mengembangkan paradigma alternatif dengan menggunakan bahasa yang tepat yang dapat dipahami oleh pemikiran modern. Oleh Al-Faruqi memiliki keyakinan terhadap jenis pendidikan seperti ini dalam melakukan sintesis kreatif dan menyusun buku teks universitas yang telah diislamisasikannya. Sebaliknya, sarjana tradisional dianggap tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas tersebut karena mereka dididik bukan untuk melakukan asimilasi secara kritis, melainkan lebih cenderung mengikuti atau meniru pemikiran yang telah ada. Selain itu, karena mata pelajaran tradisional biasanya disampaikan secara ahistoris, para tokoh besar Muslim klasik sering dipandang sebagai otoritas terakhir dalam bidang keilmuan tersebut. Kita lanjut ke Inggrisnya dulu. Critics of Islamization. As the first step in Al-Faruqi's work plan is mastery of the modern disciplines, we need to question whether the sequence of steps posed by his work plan is warranted. Since Al-Faruqi was addressing Western trained Muslim scholars, it would appear that he had little choice but to make mastery of the modern discipline the first step by entrusting a Western trained Muslim scholar with the task of developing a creative synthesis between the Islamic legacy and modern discipline. Al-Faruqi not only limits a traditional scholar's roles but also the full impact of the Islamic legacy, which should be the starting point for Islamization. How can psychology, for example, be Islamized without investigating the corresponding content of psychology in the Islamic legacy? The basic for an Islamic psychology should have been work of the Islamic legacy before assessing the value and the validity of modern psychology. The method of working first from the modern discipline has led to the production of apologetic literature. This genre, with its typically defensive posture with respect to Western cultural imperialism, take great pains to prove the what is a progressive in the westward taught by Islam 15 centuries ago. This encourages a sense of self-glorification of the past. What is urgently needed is a critical understanding of the Islamic heritage in order to appreciate its variant legal, philosophical, sophistic, and theological position. It is precisely this apologetic attitude to mood or amity that caused many 19th century revivalists and modernist scholars to attempt a superficial synthesis between Islam and democracy, Islam and socialism, or Islam and evolution. Much of this synthesis is not even based on proper investigation into the Islamic legacy. The same goes for the many attempts at Islamization of the social science. An authentic Islam response to modern colonialism must make the Quran and the Islamic legacy its point of departure.
No Islamic assessment of many modern disciplines is likely to come about without it. To begin with, the modern discipline is to be content with half measure in the begin with the modern discipline is to be content with half measure in the atom of integration. Modern discipline as embedded in Western scholar epistemological paradigms and their Islamization cannot be secular epistemological paradigm, and the Islamic cannot be realized unless they are integrated into Islamic epistemological framework derived from the Islamic legacy. In fact, Al-Faruqi's Islamization process seeks to Islamize a body of knowledge that has non-Islamic elements. This presupposes that it is a non-Islamic domain of knowledge and therefore one that has to be critically examined, purified of its secular element, and reconstituted with Islamic elements. The point of departure outlined by Al-Faruq is from a conditional that is un-Islamic to one the Islamic. Thus, the modern discipline as such is not refuted, but is Islamized is not replaced by an alternative Islamic discipline, but is modified to be more in congruence with the Islamic outlook. This approach is understandable due to tip the type of audience that Al-Faruqi was trying to reach, but whether his work plan is conducive to an authentic Islamic response to modern knowledge is another question. Kritik terhadap Islamisasi. Karena langkah pertama dalam rencana kerja Al-Faruqi adalah penguasaan terhadap disiplin ilmu modern, kita perlu mempertanyakan apakah urutan langkah-langkah yang dikemukakan dalam rencana kerjanya sudah tepat gitu. Karena Al-Faruqi ditujukan kepada para sarjana muslim yang memperoleh pendidikan barat, tampaknya ia tidak memiliki banyak pilihan selain menjadikan penguasaan disiplin ilmu modern sebagai langkah pertama. Dengan memberikan tanggung jawab kepada sarjana muslim yang memperoleh pendidikan barat untuk mengembangkan sintesis kreatif antara warisan Islam dan disiplin ilmu modern, Al-Faruqi tidak hanya membatasi peran sarjana tradisional, tetapi juga membatasi pengaruh penuh dari warisan intelektual Islam yang seharusnya menjadi titik awal proses Islamisasi. Hal ini terjadi dari kritiknya terhadap sistem pendidikan tradisional Darul Ulum. Ia berpendapat bahwa metode pendidikan yang terlalu berfokus pada menyimpan dan mengingat informasi akan cenderung menghasilkan pola pikir yang pasif dan menerima, bukan pola pikir yang kreatif. Meskipun kita tidak sepenuhnya setuju dengan rencana kerja Al-Faruqi, kita menerima kenyataan adanya dikotomi pendidikan. Islam tidak bertentangan dengan fakta-fakta yang telah terbukti, tetapi berhadapan dengan pandangan dunia sekuler yang mendasari ilmu-ilmu sosial. Disinilah letak dikotomi yang paling mendasar. Sebagai contoh, hubungan sebab akibat dalam ilmu sosial dapat bertentangan dengan pandangan Islam mengenai fitrah manusia, yaitu sifat dasar dan spiritualitas manusia, serta kemampuan kesadaran manusia untuk melampaui kondisi material. Misalnya, pandangan Marx yang menekankan bahwa kesadaran seseorang ditentukan oleh kondisi material. Pertanyaannya adalah, apakah psikologi dapat diislamisasikan tanpa terlebih dahulu menyelidiki konsep dan kandungan psikologi yang terdapat dalam warisan intelektual Islam? Dasar bagi psikologi Islam seharusnya terlebih dahulu dirumuskan berdasarkan warisan Islam sebelum menilai
nilai dan validitas psikologi modern. Metode yang memulai proses dari disiplin ilmu modern telah menyebabkan munculnya banyak literatur apologetik. Jenis literatur ini biasanya bersifat defensif terhadap imperialisme budaya barat dan berusaha keras membuktikan bahwa berbagai hal yang dianggap progresif di barat sebenarnya telah diajarkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu. Pendekatan tersebut dapat mendorong munculnya rasa pengagungan terhadap masa lalu. Padahal yang sangat dibutuhkan adalah pemahaman kritis terhadap warisan intelektual Islam agar berbagai corak pemikiran Islam, baik dalam bidang hukum, filsafat, tasawuf maupun teologi, dapat dipahami secara lebih mendalam. Sikap apologetik terhadap modernitas inilah yang menyebabkan banyak sarjana revivalis dan modernis pada abad ke-19 mencoba melakukan sintesis secara dangkal antara Islam dan demokrasi, Islam dan sosialisme, atau Islam dan teori revolusi. Banyak bentuk sinkretisme tersebut bahwa tidak didasarkan pada penelitian yang memadai terhadap warisan intelektual Islam. Hal yang sama juga terjadi pada berbagai upaya islamisasi ilmu sosial. Respon Islam yang autentik terhadap pengetahuan modern harus menjadikan Al-Quran dan warisan intelektual Islam sebagai titik awalnya. Tidak mungkin melakukan penilaian Islam terhadap suatu disiplin ilmu modern secara menyeluruh tanpa menjadikan keduanya sebagai landasan dasar. Memulai dari disiplin ilmu modern berarti hanya melakukan upaya integritas yang setengah-setengah. Disiplin ilmu modern tertanam dalam paradigma epistemologis sekuler barat. Oleh karena itu, islamisasi terhadap disiplin tersebut tidak dapat diwujudkan kecuali disiplin ilmu tersebut diintegrasikan ke dalam kerangka epistemologis Islam yang bersumber dari warisan intelektual Islam. Pada kenyataannya, proses islamisasi Al-Faruqi berusaha mengislamisasikan suatu bangunan pengetahuan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur non-Islam. Hal ini berarti bahwa bidang pengetahuan tersebut harus terlebih dahulu dipahami sebagai wilayah pengetahuan yang mengandung unsur non-Islam. Karena itu, bidang tersebut harus dikaji secara kritis, dibersihkan dari unsur-unsur sekulernya, kemudian dibentuk kembali dengan memasukkan unsur-unsur Islam. Dengan demikian, titik awal yang digambarkan oleh Al-Faruqi adalah bergerak dari suatu kondisi yang tidak islami menuju kondisi yang islami. Oleh sebab itu, disiplin ilmu modern tidak serta-merta ditolak, tetapi diislamisasikan. Disiplin ilmu modern tidak digantikan sepenuhnya oleh disiplin ilmu alternatif yang sepenuhnya baru, melainkan dimodifikasi agar lebih sesuai dengan pandangan hidup Islam. Pendekatan ini dapat dipahami karena Al-Faruqi memang berusaha menjangkau kelompok pembaca atau audiens tertentu, terutama para sarjana muslim yang memperoleh pendidikan barat. Namun, pertanyaan yang masih perlu dipertimbangkan adalah apakah rencana kerja Al-Faruqi benar-benar mampu menghasilkan respon Islam yang autentik terhadap pengetahuan modern. Jadi inti kritiknya itu, kelemahan utama yang disoroti dalam teks ini adalah bahwa Al-Faruqi memulai islamisasi dari ilmu modern. Sedangkan penulis berpendapat bahwa seharusnya titik awalnya adalah Al-Quran dan warisan intelektual Islam. Ilmu modern kemudian dikaji, dikritik, dan dimodifikasi agar sesuai dengan epistemologi dan pandangan hidup Islam. Kita lanjut ke Inggris. As pointed out earlier, the Cartesian philosophies underlay modern and Islamic disciplines may result in an Islamization that amounts to not more than casting an Islamic banner over modern disciplines. What is needed is an independent approach to a given discipline. Although psychology as a discipline may not have existed in the Islamic legacy under the same name, but it has a corresponding content within the Islamic legacy. Thus, there is no reason why a legacy derived Islamic psychology cannot be formulated. This is an important step for assessing the value and validity
of a modern discipline from an independent Islamic point of view. In this way, the Islamic discipline will be enriched by the modern discipline without the latter conflicting with the Islamic outlook. And therefore appears the Al-Faruqi's restrictive procedure of making the modern disciplines his point of departure is not conducive to creating alternative Islam social science disciplines. The subsequent exclusion of traditional scholars from the process of creative synthesis, a major side effect ignore that fact that alternative Islamic paradigms and the reconstruction of Islamic disciplines can only emerge out of those very traditional Islamic disciplines. Then and only then can university textbook reflect reflects a more authentic Islamic response to modernity. To be sure, such an authentic Islamic responses must have its point of departure in the Islamic legacy, which has its own view of God and humanity, society, and history. No independent or critical Islamic evaluation is possible without a corresponding content of the discipline in the legacy. In the legacy, moreover, without first constructing the Islamic disciplines out of the legacy, the so-called creative synthesis will amount to a superficial, apologetic, and synthetic product that is not Islamically authentic. There is a need to study the legacy in order to develop Islamic social science disciplines. This can be encouraged by recasting them according to the modern system of categorization, thereby making them intelligible to a Western educated person and relevant to the modern world. This can be done provided that a relevance is determined by seeking the relevance of the modern discipline for Islam and not the relevance of the Islamic legacy to the discipline. State the Al-Faruqi is putting the cart before the horse, for it's not Islam that needs to be made relevant to modern knowledge, but modern knowledge that needs to be made relevant to Islam. Thus, the mastery of Islamic legacy become imperative as the first step of Islamization. Al-Faruqi's Islamization served a functional role of providing immediate relief from the anguish experienced by Western trained Muslim graduates, but his pragmatic work plan does not represent a convincing Islamic response to intellectual modernity, for it does not deal with the fundamental problem. To paper over the crisis of secularism through a time of Islamization is to be mentally connected to the West. Such mental impressionment is bound to weaken the Islamic self-image, which is illness of self-determination in this regard. The most important and urgent this to do is to disengage from the mass and conscious independent but understanding attitude toward it, because it is the source of most of the social change occurring throughout the world. So long as Muslims remain mentally locked with the West in one way or the other, they will not be able to act independently and autonomously. This precisely what we are suggesting. An independent response to modern knowledge cannot come about by following the Islamization work plan. There is a need to detach from the West and to turn to the
Islamic legacy so that Islamic disciplines can be developed. First, Rahman even goes so far as to suggest the reconstruction of the Islamic sense. Needless to say, this effort assumes the mastery of the Islamic legacy. It seems that Al-Faruqi is content with infusing Islamic concept into modern scholar disciplines. If by this is mean the grafting of Islamic elements onto a body of existing knowledge, while leaving its philosophical foundation intact, then we have to disagree. Al-Farqi insight into the dichotomous educational system and the perpetual erosion of Islamic identity in the university, yet he is boldly critical of Al-Faruqi's Islamization. To call for the Islamization of secularized discipline is indeed to be content with half measure. Islamization discipline that are infused with a materialistic, metaphysical, and theoretical ethic is tantamount to plastic surgery, a cosmetic pathological first step, and nothing more. If it may accomplish anything, all it will be the perpetuating of secular and Islamic knowledge. Moreover, the task of Islamizing so many disciplines, especially if you follow Al-Faruqi's self-education, is hardly likely to harvest anything beyond a few half-baked monographs. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan filsafat yang mendasari disiplin ilmu modern dan disiplin ilmu Islam dapat menghasilkan proses islamisasi yang tidak lebih dari sekedar memberikan lapisan atau tampilan islami pada disiplin ilmu modern. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang mandiri terhadap setiap disiplin ilmu. Meskipun psikologi sebagai salah satu Psikologi sebagai suatu disiplin ilmu mungkin tidak terdapat dalam warisan intelektual Islam dengan nama yang sama. Terdapat kandungan atau pembahasan yang sesuai di dalam warisan Islam. Oleh karena itu, tidak ada alasan mengapa psikologi Islam yang bersumber dari warisan intelektual Islam tidak dapat dirumuskan. Hal ini merupakan langkah penting untuk menilai nilai dan validitas suatu disiplin ilmu modern dari sudut pandang Islam yang mandiri. Dengan cara ini, disiplin ilmu Islam dapat diperkaya oleh disiplin ilmu modern tanpa harus bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Oleh karena itu, tampaknya prosedur Al-Faruqi yang menjadikan disiplin ilmu modern sebagai titik awal justru tidak mendukung terciptanya disiplin ilmu sosial alternatif yang benar-benar Islami. Pengesampingan sarjana tradisional dari proses sintesis kreatif merupakan salah satu dampak utama dari pendekatan tersebut. Hal ini mengabaikan kenyataan bahwa paradigma alternatif Islam dapat rekonstruksi disiplin ilmu Islam hanya dapat muncul dari disiplin-disiplin ilmu Islam tradisional itu sendiri. Dengan demikian dan hanya dengan demikian, buku-buku teks universitas dapat mencerminkan respon Islam yang lebih autentik terhadap modernitas. Respon Islam yang autentik harus menjadikan warisan intelektual Islam sebagai titik awal, karena warisan tersebut memiliki pandangan tersendiri mengenai Tuhan dan manusia. Masyarakat dan sejarah tidak mungkin melakukan evaluasi Islam yang mandiri dan kritis tanpa adanya kandungan atau konsep yang sesuai dari disiplin ilmu tersebut dalam warisan Islam. Selain itu, tanpa terlebih dahulu membangun disiplin ilmu Islam berdasarkan warisan intelektual Islam, apa yang disebut sebagai sintesis kreatif akan merubah menjadi produk yang dangkal, apologetik dan sinkretis yang tidak benar-benar autentik secara Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap warisan intelektual Islam untuk mengembangkan disiplin ilmu sosial Islam.
Disiplin-disiplin tersebut kemudian dapat diperkaya dengan menyusun kembali berdasarkan sistem kategorisasi modern sehingga dapat dipahami oleh orang yang memperoleh pendidikan barat dan tetap relevan dengan dunia modern. Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat bahwa relevansi ditemukan dengan mencari relevansi disiplin ilmu modern bagi Islam, bukan mencari relevansi warisan Islam bagi disiplin ilmu modern. Sang 1985 menyatakan bahwa Al-Faruqi seperti meletakkan kereta di depan kuda. Karena bukan Islam yang perlu dibuat relevan terhadap pengetahuan modern, melainkan pengetahuan modern yang harus dibuat relevan terhadap Islam. Bukan Islam yang perlu dibuat relevan terhadap pengetahuan modern, melainkan pengetahuan modern yang harus dibuat relevan terhadap Islam. Kita gariskan di sini ya. Pengetahuan modern yang harus dibuat relevan terhadap Islam. Dengan demikian penguasaan terhadap warisan intelektual Islam menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam proses Islamisasi. Islamisasi Al-Faruqi memiliki fungsi praktis, yaitu memberikan bantuan atau solusi segera terhadap kegelisahan yang dialami oleh para lulusan muslim yang memperoleh pendidikan barat. Namun, rencana kerja yang bersifat pragmatis tersebut belum dapat dianggap sebagai respon Islam yang meyakinkan terhadap modernitas intelektual karena belum menyentuh permasalahan yang paling mendasar. Menutupi celah-celah sekularisme dengan sedikit sentuhan Islamisasi berarti secara mental masih terikat kepada barat. Keterikatan mental tersebut dapat melemahkan citra dan identitas diri umat Islam yang seharusnya memiliki kemampuan untuk menentukan arah dirinya sendiri. Dalam hal ini, Rahman 1982 menyatakan bahwa hal yang paling penting dan mendesak adalah melepaskan diri dari pengaruh barat dan mengembangkan sikap yang mandiri namun tetap memahami barat. Hal ini penting karena barat merupakan salah satu sumber utama perubahan sosial yang terjadi di seluruh dunia. Selama umat Islam masih terikat secara mental dengan barat dalam satu bentuk atau lainnya, mereka tidak akan mampu bertindak secara mandiri dan otonom. Inilah yang sebenarnya ingin ditegaskan oleh penulis. Respon yang mandiri terhadap pengetahuan modern tidak dapat diwujudkan hanya dengan mengikuti rencana kerja Islamisasi Al-Faruqi. Umat Islam perlu mengambil jarak dari barat dan kembali kepada warisan intelektual Islam sehingga disiplin-disiplin ilmu Islam dapat dikembangkan terlebih dahulu. Rahman bahkan menyarankan agar dilakukan rekonstruksi terhadap ilmu-ilmu Islam. Tentunya usaha tersebut mengadaikan adanya penguasaan yang mendalam terhadap warisan intelektual Islam. Tampaknya Al-Faruqi merasa cukup dengan memasukkan konsep-konsep Islam ke dalam disiplin ilmu sekuler modern. Jika yang dimasukkan adalah menempelkan unsur-unsur Islam pada bangunan pengetahuan yang sudah ada sementara fondasinya filosofinya tetap dipertahankan, maka pendekatan tersebut perlu dikritik. Lanjut, kalau pandangan dari Manzur itu pandangan yang sama dengan Al-Faruqi mengenai adanya dikotomi dalam sistem pendidikan dan terus berlangsung erosi identitas Islam di universitas. Namun Manzur secara tegas mengkritik konsep Islamisasi Al-Faruqi. Menurutnya menyerukan Islamisasi terhadap disiplin ilmu yang telah disekulerkan berarti hanya puas dengan langkah-langkah setengah-setengah. Mengislamisasikan disiplin ilmu yang masih dipengaruhi oleh metafisika, materialistik, dan etika sekuler sama seperti melakukan operasi plastik, yaitu sekedar mempercantik wajah epistemologis tanpa mengubah struktur dasarnya. Jika pendekatan tersebut memang menghasilkan sesuatu, hasilnya justru berpotensi mempertahankan keberadaan pengetahuan sekuler dan pengetahuan Islam secara terpisah. Selain itu, tugas untuk mengislamisasikan begitu banyak disiplin ilmu, khususnya jika mengikuti skema Al-Faruqi dalam pelaksanaannya, sangat mungkin hanya menghasilkan beberapa karya ilmiah yang belum matang dan belum sempurna. Jadi inti kritik bagian ini adalah teks ini pada dasarnya memberikan kritik yang lebih mendalam terhadap metode Al-Faruqi. Titik awal Islamisasi seharusnya warisan Islam, bukan ilmu modern. Yang kedua, Islam tidak perlu dibuat relevan dengan ilmu modern. Ilmu modernlah yang perlu diuji dan dibuat relevan dengan Islam. Ketiga, Islamisasi tidak boleh hanya menjadi lapisan Islami yang ditempelkan pada ilmu modern yang fondasi filosofinya masih sekuler.
sarjana tradisional dan warisan intelektual Islam tetap memiliki peran penting dalam membangun disiplin ilmu Islam. Diperlukan rekonstruksi disiplin ilmu Islam dari Al-Quran dan warisan intelektual Islam sebelum melakukan sintesis dengan ilmu modern. Tujuan akhirnya bukan sekedar membuat ilmu modern terlihat islami, tetapi membangun respon intelektual Islam yang autentik dan mandiri terhadap modernitas. For us, genuine Islamization entails the exploration of ethnic constituent Islamic essential forward to confidently meet the challenge of intellectual modernity. This framework must encourage for all to form the Islamic legacy before the levels of the modern discipline in question can be determined for them. Another important corridor of Islamic is offered by Rahman here with Islamization as reformist approach to education that accepts modern scholar education is at its height, generally speaking, in the was on the attempt of Islamic for information with Islamic concept. Rahman 1982. This Islamization has two distinct goals: to mold the student character with Islamic values and to enable students of modern education to improve their respective fields of learning at higher level using an Islamic perspective to transform what history but the content and origin of this field. Rahman opines that these two goals interconnected, for the molding of an Islamic character is inevitably undertaking on the primary level of education, but the argument is that nothing is done to imbue higher learning with an Islamic orientation. The young students of this rising level of education are born the opportunity more favor the offer to exclude an Islamic character in your student is not likely to succeed if the higher field of learning remains completely secular. In the words religious introduction, your impersonable student is born to lead to discussion among those who grow up in a completely schooled world. In most cases, the children grow up to be more schooled than parents. Rahman argues that is also true for the Muslim child, although he or she is more subject to social constraint from deviation. Rahman is therefore skeptical of Islamization that does not entail a full investigation of what Islamic educational reform means. He argues the Muslims have for the past century been historically aware of the destiny of education and the need the reform education and to integrate of knowledge with modern knowledge, but that all efforts at integration have been largely unfurnished. Genuine integration can only come about if there are first-class men who can interrupt the old in terms of the new as regards substance and tune the new in the service of the old as regards ideals. This must be followed by the writing of new textbook on the theology, ethic, and so forth. But this integrity can only occur if separatory Islam into question from the Northfield Islam, for Northfield Islam as rooted in the Quran of the Sunnah must become the criteria to assess the value and validity of the Islamic legacy, which is a product of historical Islam. It is part for the modernity of the old Islamic learning and for the Islamization of the new is to arise. The multiplication trust of Islam of the Quran Muhammad must be clearly restored to be conformities and deformities of physical Islam may be clearly judged by it. The Islamic legacy must be subject to critical scrutiny of the basic of the Quran of the Sunnah. However, to the discount of this legacy, the primary law tradition scholar, it is the uploader of Islamic learning who have to bear the responsibility of Islamizing scholar knowledge by their creative intellectual effort. Thus, Rahman is not opposed to Islamization in principle, but rather disagree with Al-Faruqi's work plan for it building bridge, but does not move toward genuine integrated Islamization can be realized unless Muslim fulfilling content condition. However, to resume what I was saying about the Muslim, I am offering the self-field of learning. This aim cannot be really fulfilled unless Muslim effectively perform the intellectual task of uploading of Islamic metaphysics or the basic of the Quran
Another view of Islam force in professional or temperate must be controlled if various species failed and textual endeavor to choher is as informed by Islam. Islamisasi yang otentik. Bagi kami, Islamisasi yang otentik berarti mengembangkan kerangka konseptual Islam yang telah dirumuskan sebelumnya agar mampu menjawab tantangan modernitas intelektual secara meyakinkan. Kerangka tersebut harus terlebih dahulu bersumber dari warisan intelektual Islam. Setelah itu, barulah dapat ditentukan relevansi disiplin ilmu modern yang bersangkutan terhadap kerangka Islam tersebut. Argumen penting yang lainnya mengenai Islamisasi dikemukakan oleh Rahman. Ia memandang Islamisasi sebagai pendekatan reformis terhadap pendidikan yang menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana pada umumnya berkembang di Barat, kemudian berusaha mengislamisasikan atau mengisinya dengan konsep-konsep utama. Islamisasi tersebut memiliki dua tujuan, yaitu satu, membentuk karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Islam, dan dua, memungkinkan para mahasiswa yang memperoleh pendidikan modern untuk memasuki bidang keilmuan masing-masing pada tingkat yang lebih tinggi dengan menggunakan perspektif Islam, sehingga bila diperlukan mereka dapat mengubah isi dan orientasi bidang keilmuan tersebut. Rahman berpendapat bahwa kedua tujuan tersebut saling berkaitan dengan dalam pembentukan karakter Islami pada dasarnya dimulai sejak tingkat pendidikan dasar. Namun persoalannya adalah apabila tidak ada usaha untuk memberikan orientasi Islam kepada pendidikan tingkat tinggi, maka para siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi sangat mungkin mengalami proses sekularisasi. Lebih jauh lagi, usaha menanamkan karakter Islami pada anak-anak tidak akan berhasil secara optimal apabila bidang-bidang keilmuan pada tingkat pendidikan tinggi tetap sepenuhnya sekuler. Di Barat, penanaman ajaran agama kepada anak-anak yang masih muda dipengaruhi justru dapat menimbulkan kekecewaan ketika mereka tumbuh dalam lingkungan dunia yang sepenuhnya sekuler. Dalam banyak kasus, anak-anak tersebut bahkan tumbuh menjadi lebih sekuler daripada orang tua mereka. Menurut Rahman, kondisi serupa juga dapat terjadi pada anak muslim, meskipun anak muslim menghadapi batasan dan tekanan sosial yang lebih kuat ketika menyimpan dari ajaran Islam. Oleh karena itu, Rahman bersikap skeptis terhadap Islamisasi yang tidak disertai dengan penyelidikan menyeluruh mengenai makna reformasi pendidikan Islam. Ia berpendapat bahwa selama satu abad terakhir, umat Islam semakin menyadari adanya dikotomi pendidikan serta kebutuhan untuk mereformasi pendidikan tradisional dan mengintegrasikan pengetahuan lama dengan pengetahuan modern. Namun berbagai usaha integritas tersebut pada umumnya tidak membuahkan hasil yang memadai. Menurut Rahman, integritas yang benar hanya dapat terwujud apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang benar-benar unggul, mampu menafsirkan pengetahuan lama dengan menggunakan perspektif baru dalam hal substansi, sekaligus mengarahkan pengetahuan baru untuk melayani tujuan dan cita-cita pengetahuan lama. Setelah itu, proses tersebut harus dilanjutkan dengan penyusunan buku-buku teks baru mengenai teologi, etika, dan berbagai bidang lainnya. Namun integrasi tersebut hanya dapat dilakukan apabila Islam historis dibela dari Islam normatif. Islam normatif yang berakar pada Al-Quran dan Sunnah harus menjadi kriteria untuk menilai nilai dan validitas warisan intelektual Islam. Hal ini karena warisan tersebut merupakan hasil dari perkembangan Islam historis. Rahman menjelaskan bahwa apabila dorongan untuk memodernisasi ilmu pengetahuan Islam lama dan mengislamisasikan ilmu pengetahuan baru ini ingin diwujudkan, maka semangat asli Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW harus dipahami dengan jelas. Dengan demikian, kesesuaian maupun penyimpangan yang terdapat dalam Islam historis dapat dinilai berdasarkan sumber tersebut. Dengan kata lain, warisan intelektual Islam harus dikaji secara kritis berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Namun orang-orang yang memahami dan menguasai warisan tersebut, yaitu para sarjana atau ulama yang mempertahankan tradisi keilmuan Islam, dianggap berdasarkan dalam posisi terbaik untuk melakukan penilaian tersebut. Selain itu, mereka juga seharusnya bertanggung jawab dalam proses islamisasi terhadap disiplin ilmu modern yang bersifat sekuler. Tidak ada kemungkinan terciptanya integritas yang autentik tanpa adanya peran utama para sarjana tradisional. Rahman menyatakan bahwa para pemegang dan penjaga tradisi keilmuan Islam harus memikul tanggung jawab untuk mengislamisasikan pengetahuan sekuler melalui usaha intelektual yang kreatif. Dengan demikian, Rahman sebenarnya tidak menolak Islamisasi secara prinsip. Ia lebih tepatnya tidak sependapat dengan rencana kerja Al-Faruqi karena menurutnya rencana tersebut hanya berusaha membangun jembatan antara ilmu modern dan warisan Islam, tetapi belum benar-benar bergerak menuju integritas yang autentik. Syarat Islamisasi yang sejati
Islamisasi yang benar tidak dapat diwujudkan kecuali umat Islam memenuhi beberapa persyaratan tentu. Salah satu yang paling penting adalah melaksanakan tugas intelektual untuk mengembangkan metafisika Islam berdasarkan Al-Quran. Sebelum berbagai ilmu pengetahuan dapat dikembangkan berdasarkan perspektif Islam, terlebih dahulu harus dibangun suatu pandangan dunia Islam secara menyeluruh meskipun pada tahap awal masih bersifat sementara. Pandangan dunia tersebut diperlukan agar berbagai bidang kegiatan intelektual dapat memiliki kesatuan dan koherensi ketika dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Inti gagasan Rahman yaitu secara sederhana posisi Rahman dalam teks ini dapat dipahami sebagai berikut. Islamisasi tidak cukup hanya dengan memasukkan konsep Islam ke dalam ilmu modern. Yang diperlukan adalah membangun terlebih dahulu kerangka berpikir dan pandangan dunia Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, warisan intelektual Islam dikaji secara kritis. Kemudian ilmu modern dinilai dan dikembangkan berdasarkan kerangka Islam tersebut. Jadi urutannya lebih tepatnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Terus kajian kritis warisan Islam, lanjut ke pembangunan pandangan dunia Islam, lanjut ke rekonstruksi disiplin ilmu Islam, lanjut ke dialog dengan ilmu modern, dan yang terakhir ada integrasi yang autentik. Inilah yang membedakan pandangan Rahman dari pendekatan Al-Faruqi yang dikritik dalam teks sebelumnya tadi. We should read the Indonesia language also because the timing is sudah mendekati 1 jam. Islamisasi kontemporer dan kritik terhadap warisan Islam. Upaya Islamisasi kontemporer telah banyak diwarnai oleh sikap apologetik karena berbagai kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya belum terpenuhi. Selain itu, para sarjana tradisional yang memiliki kemampuan kreatif harus memulai mengkonstruksi beberapa ilmu dasar dalam tradisi Islam. Meskipun hal tersebut mengharuskan adanya sikap kritis terhadap warisan intelektual Islam itu sendiri. Sikap kritis sangat penting karena warisan intelektual Islam bukan suatu sistem yang bersifat monolitik. Di dalamnya terdapat berbagai perspektif yang berbeda, bahkan seringkali muncul karena adanya pertentangan atau perbedaan pandangan. Sikap kritis tersebut harus didasarkan pada Al-Quran, ilmu-ilmu dasar Islam seperti teologi hukum Islam dan filsafat harus dikonstruksikan, bukan dibuang atau ditinggalkan. Hal ini karena ilmu-ilmu tersebut memberikan kesinambungan terhadap keberadaan intelektual dan spiritual umat. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian histori dan sistematis mengenai perkembangan disiplin-disiplin ilmu Islam. Para sarjana muslim selama ini lebih banyak memberikan perhatian terhadap sejarah literatur Islam daripada melakukan kajian historis terhadap perkembangan pemikiran yang terkandung dalam literatur tersebut. Pada akhirnya, seluruh hasil kajian tersebut harus dinilai berdasarkan Al-Quran sebagai kriterianya. Dengan demikian, berdasarkan dengan Al-Faruqi, Rahman menyerukan kritik yang lebih mendasar terhadap warisan intelektual Islam dengan Al-Quran sebagai kriterianya. Ia mengajak umat Islam untuk mempertanyakan sejauh mana warisan intelektual Islam sesuai dengan Al-Quran, karena tidak semua yang terdapat dalam warisan intelektual Islam secara otomatis dapat dianggap Islami. Menurut Rahman, pada masa kontemporer telah terdapat berbagai usaha untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan modern, misalnya dalam bidang ekonomi dan psikologi, yang menjadi tema dalam berbagai konferensi dan seminar di Arab Saudi dan Pakistan. Namun meskipun berbagai usaha tersebut mengandung wawasan yang berharga, upaya-upaya tersebut pada dasarnya masih banyak diwarnai oleh sikap apologetik. Adanya konflik pemikiran dalam sejarah Islam, misalnya di antara para fuqaha pada masa awal dan kemudian di antara para mutakalimun pada abad ke-8, menunjukkan bahwa klaim mengenai kebenaran yang mutlak dari satu kelompok perlu dipertanyakan. Perbedaan tersebut berasal dari berbagai interpretasi yang saling bertentangan dan harus dibedakan dari Al-Quran itu sendiri. Meskipun Al-Faruqi juga memasukkan penilaian kritis terhadap warisan Islam sebagai salah satu langkah dalam rencana kerjanya, ia tidak menjadikannya sebagai persyarat utama sebelum melakukan penelitian kritis terhadap disiplin ilmu modern. Bahkan dalam rencana kerja Al-Faruqi, penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern dilakukan lebih dahulu.
Sebaliknya, Rahman menyerukan pemeriksaan kembali terhadap warisan intelektual Islam. Misalnya perlu diteliti apakah pemikiran Ibnu Al-Arabi, Ar-Razi, dan Al-Ghazali benar-benar sesuai dengan Al-Quran. Mereka memang merupakan tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam, tetapi mereka memiliki pandangan yang berbeda dan terkadang bahkan saling bertentangan. Karena itu, warisan intelektual Islam tidak dapat dipandang sebagai sistem monolitik yang memiliki satu pandangan standar. Di dalamnya terdapat berbagai mazhab dan aliran pemikiran yang berbeda. Rahman juga berpendapat bahwa umat Islam memiliki hak untuk mengkritik asumsi pemikiran Barat yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun prinsip yang sama juga harus diterapkan terhadap para pemikir Muslim dalam warisan intelektual Islam. Dengan demikian, Islamisasi harus mengandalkan adanya kritik terhadap tradisi Islam itu sendiri. Tanpa melakukan kajian kritis terhadap warisan tersebut, umat Islam tidak akan mampu mengembangkan respon Islam yang kritis terhadap modernitas intelektual. Rahman menegaskan bahwa sebelum pemikiran Islam dapat dikembangkan lebih jauh, umat Islam harus terlebih dahulu memeriksa tradisinya dengan baik berdasarkan Al-Quran. Al-Quran harus menjadi sumber awal bagi kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian. Setelah tradisi Islam dikaji secara kritis, barulah umat Islam dapat melakukan kajian kritis terhadap bangunan pengetahuan yang diciptakan oleh modernitas. Penulis mengakui bahwa terdapat alasan praktis yang mendorong Al-Faruqi untuk melakukan Islamisasi terhadap disiplin ilmu sekuler modern. Namun Rahman berpendapat bahwa Islamisasi semacam itu akan sia-sia jika tidak didahului oleh penilaian kritis terhadap tradisi Islam berdasarkan kriteria Al-Quran. Persoalan yang kemudian muncul adalah mengenai tuntunan Rahman untuk kembali kepada semangat asli Al-Quran. Memang penting menjadikan Al-Quran sebagai kriteria dalam keluhan penilaian kritis, tapi perlu diingat bahwa Al-Quran juga harus dipahami melalui interpretasi manusia. Pertanyaannya kemudian adalah, siapa yang berhak menentukan apa yang benar-benar Islami dalam warisan intelektual Islam? Meskipun sikap kritis terhadap warisan Islam merupakan suatu yang positif, manusia tidak dapat sepenuhnya menghindari unsur subjektivitas melakukan sepakat bahwa Al-Quran harus menjadi kriteria tinggi, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghilangkan unsur subjektivitas dalam proses penafsirannya. Rahman tampaknya kurang memberikan perhatian terhadap persoalan hermeneutik, yaitu persoalan mengenai bagaimana manusia memahami dan menafsirkan teks. Walaupun secara manusiawi tidak mungkin seorang membaca dan memahami warisan intelektual tanpa membaca asumsi atau sudut pandang tertentu, hal tersebut tidak berarti bahwa semua interpretasi menjadi tidak valid. Demikian pula adanya berbagai interpretasi Al-Quran atau munculnya mazhab-mazhab pemikiran yang tampak bertentangan tidak serta-merta menghancurkan realitas warisan intelektual Islam maupun membuktikan bahwa pandangan dunia Islam tidak memiliki kesatuan. Dengan kata lain, warisan intelektual Islam memang bukan sistem yang monolitik. Memang benar bahwa warisan Islam harus dipahami dan dinilai berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kita juga tidak dapat mengabaikan sudut pandang tertentu yang digunakan seseorang ketika mendekati dan menafsirkan Al-Quran. Namun keberadaan unsur subjektivitas tersebut tidak selalu membuat subjektivitas menjadi tidak valid. Interpretasi tersebut tetap dapat digunakan untuk mendukung kecenderungan pemikiran tertentu yang mengklaim memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh perbedaan interpretasi yaitu perbedaan pandangan yang berbeda dari warisan Islam. Misalnya, Nasr cenderung memahami warisan Islam melalui perspektif tasawuf. Muhammad Abduh itu lebih cenderung membacanya melalui perspektif ilmu pengetahuan modern. Tokoh lainnya dapat menafsirkan berdasarkan dimensi sosial Al-Quran. Hal ini bukan berarti bahwa subjektivitas pada dirinya merupakan suatu hal yang buruk. Yang penting adalah kita menyadari dan mengakui adanya pengaruh subjektivitas dalam proses penafsiran Al-Quran. Inti gagasan bagian ini adalah bagian ini memperdalam kritik terhadap Islamisasi dengan menekankan bahwa Al-Quran menjadi kriteria warisan Islam kaji secara kritis, disiplin ilmu rekonstruksi, baru kemudian ilmu modern dikaji. Namun penulis juga memberikan kritik terhadap Rahman menjadikan Al-Quran sebagai kriteria memang tepat, tetapi interpretasi terhadap Al-Quran tetap dilakukan oleh manusia, sehingga unsur subjektivitas tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Lanjut, sekarang kita masuk ke intisari. Sebelum itu kita intisari terlebih dahulu, yaitu paparan Al-Faruqi yang terlalu mendalam terhadap penyakit modernitas dan baru berusaha mengembangkan disiplin ilmu alternatif yang selalu melakukan ciri khas dari reaksi refleksi terhadap Barat. Intinya dari kesimpulan kita ini adalah secara sederhana kesimpulan teks. Sebenarnya kesimpulannya panjang tapi kita percepat. Al-Faruqi berjasa besar dalam menggagas Islamisasi ilmu pengetahuan dan reformasi pendidikan. Tetapi pendekatannya masih terlalu berangkat dari disiplin ilmu modern Barat.
Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan dengan menjadikan Al-Quran dan warisan intelektual Islam sebagai titik awal, kemudian membangun kembali disiplin ilmu Islam dan ilmu sosial Islam secara mandiri. Dengan demikian, Islam tidak hanya menjadi tambahan atau lapisan pada ilmu barat, tetapi mampu membangun kerangka keilmuan yang benar-benar berakar pada pandangan hidup Islam, sekaligus mampu memberikan respon kritis terhadap modernitas. Al-Faruqi sudah memberikan kontribusi besar melalui gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Namun pendekatannya masih dianggap terlalu dekat dengan ilmu dan pemikiran barat. Oleh karena itu, Islamisasi perlu dikembangkan lebih jauh dengan menjadikan Al-Quran dan warisan intelektual Islam sebagai dasar utama. Dari dasar tersebut, umat Islam dapat membangun disiplin ilmu sendiri, termasuk ilmu sosial Islam yang mampu menghadapi modernitas tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila ada salah ucapan atau bacaan yang kurang benar, tolong pembenarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Daraf Karafeki, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording berarti ini ya. Stop recording.